Halo Shalom Saudara, senang kembali berjumpa dan melayani Saudara dari YouTube channel Kerinduan Church. Hari ini bersama dengan saya Nathanael Graneda. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hal yang baru yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang bisa kembali menjadi berkat bagi setiap saudara menonton acara ini. Dan hari ini dalam tema Pentakosta, saya akan memberikan tema renungan tentang hidup yang diubahkan. Sama-sama kita buka dasar ayatnya dalam Kisah Para Rasul, ayat pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti kita tahu, hari-hari ini kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan itu merupakan peristiwa penting dalam kekristenan. Karena Yesus naik ke surga yang pasti menyediakan rumah bagimu, bagiku dalam kerajaan surga. Dan setelah itu 10 hari ada masa pencurahan Roh Kudus. Sampai di mana hari ke-10 itu disebut Pentakosta. Pentakosta dalam bahasa Yunani yaitu Pentakoste, berarti hari yang ke-50. Karena 50 hari setelah Yesus mati dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. 50 hari sejak dari Paskah dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Dan kita semua tahu saat Roh Kudus sudah menghinggapi semua murid-murid, seketika murid-murid berubah. Pelayanan menjadi pelayanan yang dahsyat, menjadi yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar apa sih dampak dari Pentakosta ini dalam kehidupan umat percaya. Dampaknya bagi kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah supaya kita punyai pengharapan dalam Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-18 bilangnya begini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Seperti kita tahu, saat Yesus mati di kayu salib, semua jadi takut. Hilang harapan, bingung mau ngapain. Tapi sesuai dengan janji Yesus, dia bilang, aku akan memberikan penolong yang lain, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan ayat 18 bilang gini, aku akan memberikan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Artinya gini, di masa hidup hari ini, mungkin Yesus hidupnya udah gak bisa kita lihat lagi secara manusiawi, secara jasmani lagi, kayak manusia. Yesus memang sudah di surga, di tahtanya. Tapi Yesus gak ninggalin kita sendirian clueless. Gak ninggalin kita sendirian tanpa penolong, tanpa penuntun, tanpa yang menolong kita. Tanpa memberikan wisdom kepada kita. Dia memberikan kepada kita yang namanya Roh Kudus. Dan hari ini kamu, Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Yesus saya bilang pribadi yang bertanggung jawab. Bukan yang hit and run, bukan yang cuma datang, mati di kayu salib, naik ke surga dan that's it. Setelah itu cari keselamatan masing-masing. Setelah itu jalannya hidup sendirian. Sesuka kamu lah, sebisa kamu lah. No. Tapi dia kasih namanya Roh Kudus. Yang akan menuntun kamu, yang akan menyertai setiap kita. Agar hari ini mungkin di masa sulit pun mungkin kamu gak bisa lihat Yesus berdiri di sebelah kamu secara mata jasmani. Tapi kamu tahu ada Roh Kudus dalam hatimu, dalam dirimu yang akan kasih kamu kekuatan. Kamu tahu di dalam inside of you, dalam hatimu, dalam hidupmu, ada Roh Kudus yang kita bilang berdoa bagi kamu. Ada Roh Kudus yang sertai kamu, yang temenin kamu, yang tuntun kamu saat kamu lagi bimbang. Yang saat kamu lagi bingung mau masuk kerja yang mana. Saat kamu lagi bingung, jalan mana sih yang harus saya pilih, jalan mana sih yang harus saya ambil. Karena kalau saya salah pilih, keluarga saya berantakan. Ekonomi saya berantakan, bisnis saya hancur, kesehatan saya mungkin makin drop. Dan kamu bingung mesti lihat apa. Tapi kabar baik ya, Allah bilang, Yesus bilang,
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Gambaran bahwa Yesus naik ke surga, tapi dia akan kasih Roh Kudus dalam hidupmu. Agar kamu tidak jadi hidupmu sendirian. Gak sendirian, gak pernah kamu sendirian Pak, Bu, anak muda. Setiap tangismu ada Roh Kudus yang menyertai kamu di situ. Setiap kebingunganmu ada Roh Kudus yang senantiasa ngasih alarm, ngasih guidance. Kemana kamu berjalan. Saat air matamu keluar dan mungkin kamu saat doa gak bisa ngomong lagi, ada Roh Kudus yang berdoa bagi kamu. Yang kedua, membuat hidup kita berkemenangan. Dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dengan turunnya Roh Kudus, Yesus pengen kita punya iman bahwa kita tuh punya kuasa. Kuasa untuk apa Pak, Bu, anak muda? Kuasa untuk bisa ambil keputusan dalam hidupmu. Kuasa untuk, jadi hidupmu tuh gak dikendalikan sama kedaginganmu. Hidupmu tuh gak dikendalikan sama adiksimu. Kamu tuh gak dikendalikan oleh emosimu. Kamu yang bisa handle emosi kamu. Kamu tuh gak dikendalikan oleh kedagingan kamu. Kamu yang kendaliin daging kamu. Kamu tuh gak gampang, kamu tuh gak bisa menang atas adiksi kamu. Kamu tuh gak gampang kepengaruh aneh-aneh. Karena kamu tuh punya kuasa bisa menang atas dagingmu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa bukan bicara power jadi bos, jadi orang terkemuka. No, bukan itu maksudnya. Tapi kamu bisa menang atas apa yang selama ini kamu kalah. Di aspek mana kamu hari kalah? Aspek emosi mungkin. Aspek maaf ya, mungkin kamu punya dosa favorit. Yang gak ada orang yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Dan kamu. Mungkin kamu punya adiksi, mungkin kamu punya kecanduan akan sesuatu mungkin. Yang kau bilang, Tuhan saya tuh pengen buat yang baik, Tuhan saya tuh pengen lepas. Tapi kok gak bisa-bisa sih? Dengan perantaraan Roh Kudus hari ini, saya doa Roh Kudus memenuhi hidupmu, hati, pikiran, seluruh hidupmu. Agar kamu tuh dimampukan untuk menang atas semuanya itu. Agar kau bisa punya kendali atas hidupmu lagi. Agar kau bisa mengambil take control hidupmu lagi yang mungkin selama ini iblis porak-porandakan. Yang selama ini iblis bohong-bohongin. Iblis coba buat kamu jauh dari Tuhan. Makanya kalau kamu lagi bingung, lagi misalkan kamu kecanduan kamu, maaf ya, obat-obatan terlarang. Saat kamu lagi misalkan pengen konsumsi yang aneh-aneh gitu. Oh Kudus kuatin saya dong, mampuin saya. Saya gak bisa dengan kekuatan saya, tapi kalau saya yakin dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus saya pasti bisa. Misalkan kamu lagi bingung, kamu lagi emosi. Kamu bukan dadamu, Kudus. Tegur saya, tegur. Sabar. Dan saya rindu setiap kita menang. Kita bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba ketakutan, bukan hamba kedagingan, bukan lagi hamba dari emosi kita sendiri, tapi kita ini hamba Tuhan. Hamba yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan suruh. Yang Tuhan mau dan Tuhan berkenan. Yang ketiga, yang terakhir, dampak Roh Kudus adalah membuat kita berani memberitakan Injil dan bersaksi tentang Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka berani memberitakan firman Allah dengan berani. Ini saya bilang, setelah kamu punya Roh Kudus, kamu tuh jadi berani untuk nginjil. Kamu punya hikmat dalam nginjilin orang lain. Dampak hidupmu jadi luar biasa. Kamu jadi impactful, kamu tuh jadi punya, bisa nginjil orang. Tentu dengan wisdom, gak mungkin dong. Kamu naik ke suatu bus dan kamu bilang, percaya Yesus. Kalau gak percaya Yesus, kamu semua masuk neraka. Saya yakin itu gak berhikmat. Saya yakin itu bukan dari Roh Kudus. Saya yakin itu kamu dibakar setelah itu. Tapi kamu tuh punya wisdom untuk lihat, kayak ini lagi murung deh. Kayak dia lagi ada masalah deh. Dan somehow tuh kamu tuh, omonganmu tuh kayak punya kuasa aja. Jadi kayak adem aja. Jadi kayak enak ya dengarnya. Jadi kayak, kamu kenapa sih? Dan kamu jadi berani doain dia. Kamu jadi berani kasih kekuatan bagi dia. Dan kamu berani untuk beritain Injil sama mereka. Lagi-lagi
dengan kekuatanmu kamu gak akan bisa. Tapi kalau kamu dengan dituntun oleh Roh Kudus, kamu pasti dimampukan jadi berkat. Kekuatan dari Roh Kudus, kamu dimampukan hidupmu baik, berkenan di hadapan Tuhan, dan jadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman hari ini memberkati setiap kita, dan di momen Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ini, hidupmu jadi hidup yang baru dalam Tuhan. Hatimu baru, hatimu bersih. Pikiranmu baru, pikiran Kristus. Agar hari ini kamu berkemenangan atas segala yang membelenggu hidupmu. Berkemenangan atas segala yang buat engkau jauh dari Tuhan. Dan hari ini ambil kembali apa yang iblis curi dari hidupmu. Dari hidup berkemenangan, berjalan dengan Tuhan. Ya, tutup Alkitab kita berikan pujian ini di hadapannya Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali katakan, ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan Yesus, kami telah dengar firman-Mu. Matakan firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, jadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di momen Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, kami undang kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kami. Mengambil alih setiap kehidupan kami. Mengambil alih setiap ketakutan dan kekhawatiran kami. Mengambil alih setiap hal yang iblis curi dalam hidup kami. Di momen Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, hati kami baru, hidup kami jadi hidup yang berkenan di hadapannya Tuhan. Kami doa setiap adiksi, setiap keterikatan, setiap belenggu dosa, apapun yang menghalangi mereka untuk benar-benar sungguh mengikuti Yesus, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami, pelihara kami, jagalah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekian dengan pada hari ini, jangan lupa yang punya surga, Crazy in Love with You. Bye-bye.